menjelaskan nih, 10% itu bukan intinya. Jadi pendapatan bersih itu solusinya. Oke, tinggal 15 dong. Ya. Oke, turunkan lagi 5%. Seperti Singapura 10%. Jadi gini, saya melihat bahwa Adian Apitupulu itu sengaja menyederhanakan isu ojol menjadi narasi potongan 10% sebagai strategi simplifikasi untuk amplifikasi. Tujuannya adalah menarik perhatian publik dan pemangku kebijakan dengan isu yang mudah dipahami sebagai trigger untuk membuka diskusi yang lebih luas tentang masalah yang substansial seperti pendapatan bersih driver, biaya jasa aplikasi, dan pelanggaran tarif batas bawah. Meski substansi sebenarnya bukan hanya komisi, narasi 10% dipilih untuk memperluas perhatian sebelum isu lain dibahas. Nah, saya setuju bahwa strategi simplifikasi untuk amplifikasi yang menurut saya ya, ini dalam perspektif saya itu bisa efektif untuk menarik perhatian awal, terutama karena isu komisi 10% mudah dipahami publik dan media. Bang Adian mungkin juga sengaja memilih narasi ini sebagai pancingan untuk pintu diskusi yang lebih luas, mengingat kompleksitas isu ojol yang tadi biaya jasa aplikasi, tarif batas bawah, order prioritas ya, sulit disampaikan dalam satu narasi yang sederhana. Namun ada resikonya nih. Nah, resikonya itu adalah ada risiko miskonsepsi. Fokus pada 10% bisa mengaburkan inti masalah yang tadi yang pendapatan bersih dan membuat publik atau driver terjebak pada isu permukaan. Seperti terlihat dalam polling yang hanya menanyakan setuju atau tidak dengan 10%. Masih ingat kan yang pas awal-awal Bang Adian itu mengangkat isu ini dengan dia bertanya kepada anggota DPR lain. Dia nanyain setuju nggak kalau misalkan driver potongan komisinya dijadikan 10%, yang awalnya 20%. Oh, setuju. Dari partai mana? Dari partai mana? Kan dia gitu. Nah, itu jadi awal dibukanya polling dan dia membuat isu itu agar terangkat. Nah, ini yang selanjutnya ini kurangnya tindak lanjut. Simplifikasi berhasil jika diikuti pembahasan substansial, namun lemah pengawasan DPR dan Kemenhub serta laporan aliansi ojol yang diabaikan menunjukkan amplifikasi ini belum menghasilkan solusi nyata. Nah, sekarang kita bahas ke konteks Jatim ya. Di tempat provinsi saya ini, perjuangan Jatim sejak Maret 2025 itu menunjukkan kesadaran akan perlunya aksi nasional. Strategi Bang Adian ini bisa mendukung semangat ini jika diarahkan ke penegakan TBB atau tarif batas bawah dan penghapusan biaya yang tidak sah. Tapi tanpa tindakan konkret, amplifikasi hanya menjadi retorika. Nah, ini saya sebagai ojol juga yang ikut bergerak di aksi kemarin, itu saya punya saran, strategi simplifikasi Bang Adian bisa jadi langkah awal tuh yang cerdas. Tapi harus cepat beralih ke isu yang lebih substansial, yang tadi yang tarif batas bawah, biaya jasa, pendapatan bersih melalui aksi nyata seperti rapat DPR dengan aliansi ojol atau desakan audit aplikator yang lebih nge-push lagi dia. Semangat Jatim yang kemarin diprakarsai oleh Frontal 7 ya, yang tanggal 20 Mei kemarin, itu bisa memanfaatkan amplifikasi ini dengan dari kita masing-masing yang menjadi bagian dari demo itu, kita buat story, reels atau TikTok seperti saya ini
Dan kita menjelaskan nih, 10% itu bukan intinya. Jadi pendapatan bersih itu solusinya untuk edukasi publik. Nah, di sini nanti kita bisa sama-sama nih untuk kasih hashtag selamatkan ojol gitu misalkan. Supaya mudah untuk penyatukannya. Nah, untuk kalian yang mau ikut pergerakan ini untuk kita sama-sama saling menyuarakan ya, mengamplifikasi, yuk kita sama-sama hashtag selamatkan ojol. Dan kalau kalian ada ide-ide yang lain supaya medsos bisa sebagai jembatan kekuatan untuk meluruskan mana substansi yang harus dibahas, mana yang harus disuarakan lebih lantang. Kalian kalau ada ide yang lain, kalian bisa komen ya. Kalian bisa komen, kalian bisa like juga ini supaya saya bisa tahu nih seberapa banyak ojol yang mendukung arah pemikiran saya ini. Oke? Sekian dari saya. Salam perjuangan.